Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk hari ini izinkan saya untuk membacakan hasil diskusi materi kelompok saya, yaitu tentang asas-asas dalam ilmu pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfa Putri Afrianza, sebagai moderator. Yang kedua ada Windy Anugrah sebagai pembaca materi 1 dan 2. Dan yang ketiga ada Yesi Febrianti sebagai pembaca materi 3 dan 4. Langsung saja materi pertama dan kedua akan dibacakan oleh Windy. Kepada Windy dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Windy Anugrah Flendra. Saya akan menjelaskan materi pertama dan kedua. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan khusus di Indonesia. Terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Yang pertama, asas Tut Uri Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tut Uri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Gagasan tersebut dikembangkan Ki Hajar Dewantara pada masa penjajah perjuangan kemerdekaan. Ada 7 asas yang disebut dengan asas 1922, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Yang kedua, bahwa pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin, dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuh-penuhnya lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dari siapapun yang mengikat baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Yang ketujuh, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dari kebahagiaan anak-anak. Adapun tujuan dari asas Tut Uri Handayani, yang pertama, pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. Yang kedua, pendidikan adalah pengguluwentah yang mengandung makna among-among, momong, dan ngemong. Karya Ki Hajar Dewantara. Among mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Momong mempunyai arti mengamat-amati anak agar dapat tumbuh menurut kodratnya. Ngemong berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak sendiri dan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan. Yang ketiga, ada pendidikan menciptakan tertib dan damai. Yang keempat, pendidikan tidak ngujo. Yang kelima, pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah, memerintah diri sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, ada asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran pengertian tentang belajar mandiri sampai saat ini. Ada para ahli yang menyampaikan, yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Yang kedua, proses kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa di dalam belajar mandiri. Kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi tentang asas belajar sepanjang hayat dan asas alam tak kambang jadi guru. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman, sedangkan istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien efektif. Dengan kata lain, lingkungan yang membelajarkan subjek didik. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah
Mengembangkan sekurang-kurangnya 2 hal pokok, yaitu 1. Membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. 2. Meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Ditinjau dari segi kependidikan, perlunya merancang suatu program atau kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat dengan memperhatikan 2 dimensi. 4. Alam Takamang jadi guru. Asas alam Takamang jadi guru berasal dari falsafah masyarakat Minangkabau. Falsafah alam Takamang jadi guru adalah merajuk kepada sumber belajar, sekaligus sebagai sumber ilmu. Ini membawa makna bahwa alam adalah sumber belajar yang dapat memenuhi keperluan pemikiran manusia terhadap melakukan sesuatu yang diinginkan. Situasi ini dapat disamakan dengan kehidupan masyarakat yang mendiami bersama alam dan alam sebagai sumber belajar yang selanjutnya mempengaruhi penghasilan ukiran yang mengandung motif dan alam flora dan fauna.